Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Safitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan. Baiklah, sebelum masuk ke posisi psikologi pendidikan, di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya menerapkan teori-teori dan konsep psikologi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan formal. Di sini saya juga menambahkan pengertian psikologi pendidikan dari beberapa ahli. Yang pertama itu ada Dakir tahun 1993. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang kedua ada menurut Muhib bin Syah tahun 2001. Psikologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun secara kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Dan yang terakhir ada menurut Sumardi Suryabrata tahun 1984. Psikologi pendidikan adalah pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Baiklah, di sini kita akan masuk tentang posisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan kontribusi penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa pengubah tingkah laku, dengan kata lain untuk mengajar. Sedangkan arti psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, fungsi psikologi pendidikan. Fungsi psikologi pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu sebagai proses perkembangan siswa. Yang kedua, mengarahkan cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, sebagai penghubung antara mengajar dan belajar. Yang keempat, sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat psikologi pendidikan. Berikut ada beberapa manfaat psikologi pendidikan. Pertama, memahami perbedaan siswa secara menyeluruh. Pemahaman tersebut berguna bagi guru untuk berinteraksi pada siswa, mengingat kepribadian setiap siswa berbeda dan ada yang sulit ditebak. Dengan menjalankannya, guru tidak kewalahan dalam memberikan pelajaran yang efektif. Yang kedua, suasana belajar semakin kondusif. Untuk itulah, memahami teori psikologi penting agar suasana belajar semakin kondusif. Pastinya siswa lebih bersemangat belajar dan cepat menangkap materi yang diberikan guru. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, diharapkan agar pendidik mampu memberikan penilaian dan evaluasi untuk kemampuan siswa.
Sudah sampai mana siswa mengerti dan memahami pelajaran yang telah diberikan bisa lewat psikologi pendidikan. Yang keempat, memberikan motivasi. Memotivasi dapat diartikan sebagai upaya seorang guru untuk mendorong siswanya untuk melakukan perbuatan tertentu pada saat siswa sedang belajar, khususnya perbuatan belajar. Jika tidak ada pemahaman psikologi pendidikan yang cukup memadai, maka guru akan mengalami kesulitan. Yang kelima, belajar menyenangkan. Menciptakan kelas yang efektif tidaklah mudah, mengingat pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar yang kondusif namun nyaman. Guru dengan pemahaman psikologi yang memadai bisa menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas sehingga anak-anak tetap belajar tanpa ada keributan. Namun mereka juga bukan dalam keadaan tegang dan takut. Dan yang terakhir yaitu psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu. Baiklah, cukup sekian pembahasan tentang posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.